Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai analisis data dengan PLSM model ya, menggunakan library PLSPM di Python. Saya pernah membuat analisis PLSM dengan package atau library yang ada di R sebelumnya dengan PLSPM juga. Namun saya lihat PLSPM juga dikembangkan di Python, jadi akan kita lihat biar satu paket dengan proses belajar kita di Python ya untuk statistik. Jadi kita punya masalah seperti ini misalnya. Ada 5 masalah penelitian, kompetensi, likability, dan kepuasan ya, kepada loyalitas, kepuasan, dan loyalitas ya. Jadi kita ada 5 masalah ini, kita akan uji bagaimana 5 masalahnya setelah kita jadikan hipotesis seperti ini. Ya, hipotesisnya ada 5 hipotesis yang akan kita uji, modelnya seperti ini. Ya. Jadi kita singkat variabelnya COMP, like, CUSA, dan CUSL nama variabelnya ya. Ada 5 hipotesis yang akan kita uji. Ada langkah-langkah dalam uji PLSM yaitu biasanya measurement model dan structural model yang akan kita assess ya. Measurement model ini apa saja, apakah model data bisa digunakan untuk analisis PLS selanjutnya ya. Ada convergent validity, indikator reliability, internal consistency reliability, discriminant validity, ini yang kita uji ya di dalam analisis PLSM. Kalau misalnya measurement model ada yang tidak terpenuhi bagaimana? Maka kita bisa melakukan beberapa perbaikan pada data kita. Misalnya indikator yang tidak valid kita tidak perlu ikutkan dalam analisis data, atau kita mengambil ulang data kita. Ya, itu yang bisa dilakukan. Struktural model untuk menguji PLS dan uji hipotesis yang nanti kita lakukan dengan bootstrapping juga ya. Ini struktural model. Nah, bootstrapping adalah langkah selanjutnya dan ini hasil ujinya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, ada satu hipotesis yang tidak signifikan gitu ya. Tidak teruji, satu hipotesis yang tidak terbukti sehingga pengaruhnya tidak signifikan, dikatakan seperti itu ya, oke. Kita akan lihat langsung ke Jupyter Notebook kita. Ini sudah saya siapkan. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, untuk analisis ini kita perlu menginstal satu library yang belum ada di Jupyter Notebook di Colab Google, yaitu library PLSPM. Jadi perintahnya simple, pip install ya, seperti biasa kalau install library kurang lebih seperti itu perintahnya. Dia akan menginstal sebentar saja, tidak terlalu lama, kemudian kita panggil library yang diperlukan ya. Seperti biasa, kemudian kita mengakses data kita, mounting Google Drive, kemudian akses data yang akan diuji. Ini alamat folder dan data file kita. Nah, ini data yang kita gunakan adalah data dari websitenya smartpls.com, sample project corporate reputation ya. Ini ada data yang sering digunakan untuk pelatihan ataupun di buku-buku mengenai PLSM ya. Nah, ini datanya ada, kita akses. Nah, ada beberapa catatan karena Smart PLS itu bisa otomatis mendeteksi data yang tidak tersedia itu dengan min 99. Jadi data kosong itu diisi min 99. Jadi defaultnya data itu min 99, ada 11 data ya kalau tidak salah. Nah, ini data yang bernilai min 99 ini kita replace dengan nilai rata-rata dari sesuai dengan variabel pada baris data tersebut gitu ya. Nah, nanti bisa dibandingkan data yang saya gunakan ini ya dengan data yang ada di website smartpls.com ini. Kemudian persiapan model seperti biasa, kita buat inner modelnya dengan perintah yang ada ini sangat simple. Nanti source code-nya ini akan ada di bagian deskripsi video ini ya. Silakan langsung bisa di-download saja nanti. Nah, ini ada proses untuk membangun inner model, yaitu apa istilahnya ya? Ya, ini struktural modelnya ya. Kemudian outer modelnya ya. Outer modelnya. Kemudian kita akan langsung lakukan pengujian dengan perintah ini. Kita membangun satu model PLS dulu dengan perintah PLSPM, kemudian datanya, kemudian
outer model saya, kemudian ini adalah defaultnya kurang lebih seperti itu. Tahap pertama adalah measurement model. Measurement model itu kita menguji bagaimana setiap indikator tersebut apakah mampu mengukur variabel dengan baik ya. Nah, seperti ini ada unidimensionality. Kalau di PLSPM tahapannya kurang lebih sama sih dengan beberapa tahapan dalam measurement model di PLSM ya. Ini langkah perintahnya untuk mencari dimensionality. Di sini yang kita lihat adalah nilai Cronbach alpha. Oke, Cronbach alpha di atas 0,7. Kemudian kita mengukur keeratan hubungan dan reliability indikator dengan melihat outer loading dan communality test. Ini juga masih sama di PLSM ada. Nilainya di atas 0,7, untuk communality di atas 0,5 gitu ya. Nah, kemudian cross loading kita uji juga di sini. Kita melihat data-data yang ada. Nah, setiap indikator pada kolom variabelnya itu memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan kolom yang lainnya. Misalnya choose L 123 ini nilai di kolom choose L ini paling tinggi dibandingkan yang ada di kolom variabel lainnya. Itu berarti teruji cross loadingnya bagus gitu ya. Artinya setiap indikator mengukur dengan baik variabel yang diukur ya. Kemudian yang kedua adalah structural model. Di sini persamaan regresi didapatkan seperti ini, kemudian nilai R kuadrat ya. Kemudian ada nilai mean redundancy. Nilai mean redundancy yang semakin besar menunjukkan variabel independen semakin mampu mengukur variasi variabel endogennya. Ya, itu ketentuannya seperti itu. Kemudian ini nilai goodness of fit-nya. Ya, di dalam model kita didapat 0,55. Kita lakukan bootstrapping untuk menguji hipotesis yang ada. Ya, di sini iterasinya saya buat 1000. Ya, sangat tergantung jumlah iterasi ya waktu analisisnya ini. Biasanya kalau di bawah 1000 mungkin pada iterasi 500 itu sudah bisa menghasilkan uji hipotesis yang sama dengan iterasi yang di atasnya ya. Tapi kalau iterasi yang terlalu kecil itu beresiko untuk menghasilkan hasil uji yang berbeda dan itu bisa salah nantinya ya. Jadi saya sarankan kalau bisa 1000 lah minimal. Kita dapatkan di sini hasil ujinya adalah terhadap 5 hipotesis yang ada. Ini mungkin sorry kalau ini urutannya agak berbeda dengan di slide tadi ya, tapi tidak masalah. Intinya kita lihat saja hasil ujinya kurang lebih seperti itu. Ini tadi H1-nya lain ini, tapi tidak masalah, kurang lebih sama ya. Intinya 5 hipotesis yang kita uji dan kita dapatkan bahwa ada satu hipotesis yang tidak signifikan pengaruhnya ya, pengaruh satu variabel ke variabel lain itu tidak signifikan, yaitu COMP ke CUSL seperti slide yang saya jelaskan di awal tadi. Dan 4 hipotesis yang lainnya teruji ya, terbukti pengaruh variabel masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya ya. Nah, di sini dilihat dari nilai persentil 25 dan persentil 975-nya ini ada nilai negatif dan nilai positif, sehingga ada nilai 0 di antara dua range ini ya, dikatakan hipotesis tidak terbukti gitu ya, atau tidak ada pengaruh signifikan di antara kedua variabel tersebut. Ya, ini beberapa fitur yang lainnya ini akan kita gunakan nanti saat uji mediasi maupun moderasi ya. Kita bisa lihat di situ nanti. Baik, sampai di sini untuk video analisis PLSM dengan library PLSPM ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua nantinya. Terima kasih.